Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi PPKN bab 4, yaitu Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kelompok kami yaitu beranggotakan Azifah Nur Amalia, Aska Darin Pramadani, dan Risti Aulia Putri Utami. Adapun peta konsep dari bab ini yaitu A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu konsep negara kesatuan dan karakteristik negara kesatuan Indonesia. Dan satu lagi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, yaitu ada masa revolusi kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi liberal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme menurut C.F. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi ini, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah otonom. Yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet, yaitu A. Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. B. Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. C. Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. D. Kabinet Darurat Mr. Syafruddin Prawira Negara, 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. E. Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun 1948. 2. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITI) di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Pada masa Republik Indonesia Serikat, juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUD 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUD SRI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya 1. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Yang kedua, pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi, tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, berada di pasal 1 ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, berada di pasal 2 ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, berada di pasal 6A ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, berada di pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia, berada di pasal 28A sampai 28J. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY berada di pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20% berada di pasal 31 ayat 4. K. Negara kesatuan tidak boleh diubah berada di pasal 37 ayat 5. I. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.